Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3, dan tentu saja yang menjadi tema kita pada konferensi ini dan juga menjadi tema besar Gereja Peraja yang sudah tertera di depan kita, bahwa bertambah teguh dalam iman dan pelayanan kasih. Firman Tuhan, nasihat terakhir. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta juga kepadamu Sungsus, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara PPGT yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus bagian pembacaan firman Tuhan di kitab Filipi ini merupakan nasihat, dan dua ayat ini boleh kita melihat dari sana kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa yang diinginkan Paulus di sini adalah sehati sepikir dalam Tuhan. Sehati sepikir, saudara-saudara, kalau kita mau lebih jauh untuk mau mengerti kata ini, apa yang dimaksud dengan sehati sepikir? Ya, sehati sepikir itu ialah seia sekata, bersatu hati dalam pikiran, sependapat, sepandangan, searah tujuan. Saya kira itu arti dari sehati sepikir. Pertanyaan lebih jauh, saudara-saudara, dengan siapa kita harus sehati sepikir? Ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk orang yang serumah, ya, orang yang tinggal bersama dengan kita, tetapi juga orang-orang yang bekerja bersama dengan kita, atau ketika kita juga bekerja di tempat yang lain bersama dengan orang lain. Lalu saudara-saudara, kalau demikian, apakah kira-kira kita mudah sehati sepikir? Kalau tadi mungkin kita mulai dalam rumah kita sendiri, ya, ayah, ibu, adik-adik, dan keluarga yang lain. Lalu kita melangkah dalam persekutuan secara khusus PPGT. Lalu saudara-saudara yang sudah mungkin bekerja, ya, bagaimana di tempat pekerjaan saudara-saudara? Kalau kita telisik itu, kira-kira untuk bisa sehati sepikir susah atau tidak? Saya kira susah, ya. Sehati sepikir ini agak susah, atau memang susah untuk bisa kita lakukan. Memang tidak mudah, saudara-saudara. Mengapa? Ya, setiap kita, setiap individu itu mempunyai perasaan dan pikiran yang berbeda.
nasihatkan kepada beberapa kawan sekerjanya yang ada di jemaat di Filipi. Mereka-mereka inilah yang mengelola pelayanan umat Tuhan di jemaat di Filipi yang menjadi alamat suratnya. Karena itu ada dua wanita tadi yang disebutkan dan ada 3 laki-laki yang disebutkan. Dikatakan bahwa Euodia dan Syntyche itu satu tim yang apa istilah sekarang itu soulmate ya. Dia soulmate benaran ini si Syntyche dan Euodia. Tetapi jadi pekerjaan besar dalam pelayanan di jemaat itu dia angkat luar biasa. Tetapi suatu ketika mereka berdua berbeda pendapat. Padahal maknanya di pekara tangan kanan Paulus. Karena waktu Paulus merintis pekabaran Injil di sana di kota Filipi, ia tidak ada toba ini. Jadi ini bukan ibu-ibu. Biasanya langsung mana sama tahu ibu-ibu. Tidak dijelaskan ini ibu-ibu atau apa, tapi dia seorang wanita, perempuan ya. Ini tim tangguh luar biasa sehingga jemaat di Filipi itu bisa berdiri. Namun ketika kedua wanita ini bertikai, muncullah masalah besar dalam pengelolaan pelayanan. Dengan demikian saudara-saudara, seperti yang saya sebutkan tadi, itu berarti sehati sepikir itu kemudian menjadi tidak mudah. Kalau kita mau membawanya dalam percakapan, pertanyaan pertama di sini ialah apa kira-kira apa kendala yang sering membuat kita seringkali tidak sehati sepikir dengan orang lain dalam kehidupan bersama. Nah, bimbang dijawab deh. Atau simpan-simpan saja dalam hati. Atau kemudian menjadi PR dalam kepengurusan saudara-saudara bersama. Lalu yang kedua, kalau itu terjadi, apa solusinya? Seperti apa kira-kira kita ingin menyelesaikan kalau ada pertikaian yang terjadi di antara pengurus, seperti yang terjadi kepada 2 perempuan pengurus di jemaat Filipi. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selanjutnya kemudian Paulus memberi pegangan supaya tetap sehati sepikir dalam hidup bersama. Ayat 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang sama maknanya kalau kita baca dalam ayat 5 dan ayat 2 ya, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Jadi menaruh pikiran dan perasaan. Saudara-saudara yang sehati sepikir dalam menjalankan tugas, atau adakah yang tidak sehati sepikir dalam menjalankan tugas kepengurusan? Saya kira nasihat yang sama ini ditujukan juga kepada jemaat yang ada di Kolose, yang kemudian ini ingin dikembangkan lebih jauh oleh gereja Peraja dalam mengelola kehidupan bersama sebagai satu gereja Tuhan yang sah, yakni bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi sesama.
kalau tidak mungkin orang tiba pada kesepahaman bersama, tiba pada pertumbuhan yang berakar dan berbuah, bahkan tiba pada bertambah teguh kalau tidak ada kesepahaman atau tidak dapat sehati sepikir mengelola kehidupan atau persekutuan. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itulah Paulus menasehati dua jemaat ini. Pertama-tama mereka harus memelihara perasaan. Ya, kalau perasaan ini kita kembangkan, itu saling menghargai, menerima seorang dengan yang lain. Sebab kita masing-masing berbeda, ya. Tidak mungkin sama, orang kembar saja itu masih bisa ada perbedaan. Apalagi kita, pastilah berbeda. Tetapi disinilah keunikan sebuah persekutuan. Mengapa kemudian saudara-saudara yang terkasih, pada awalnya jemaat mula-mula ini belum terdiri dari beberapa aliran-aliran? Karena memang Rasul Paulus melihat potensi yang dapat saja memecah belah. Karena itu setiap saat dikirimlah nasihat-nasihat kepada beberapa jemaat yang mempunyai potensi untuk selalu renggang, ya. Nah, coba kita lihat yang terjadi dalam sejarah gereja. Itu beberapa abad kemudian baru muncul denominasi gereja. Ketika Mas Am, itu yang disebut Katolik, itu Am atau satu, ya, bahasa Indonesianya. Itu bahasa Latin, itu Katolik. Umum, artinya waktu belum ada aliran lain, semua orang berada di sana. Jadi mengapa itu muncul? Ketika mulai ada orang yang mengeluarkan pendapatnya, pemikirannya, lalu orang lain yang menerima itu tidak sependapat. Saya kira ini menjadi pemandangan biasa bagi generasi muda dalam berkongres, ya. Tapi saya kira saya menikmati kalau kongres-kongres generasi muda kemudian menjadi, ya, sedikit panas kalau dapat setiap orang bisa mengemukakan pendapatnya, ya. Saya kira itu tempatnya, ya. Iyalah, tidak apa-apa. Karena itu mencoba untuk berekspresi, bagaimana mengemukakan pendapat. Tetapi Paulus katakan, mestinya ia mengikuti caranya Kristus. Bagaimana Yesus berorganisasi dan bagaimana Yesus memberikan penjelasan-penjelasan ketika ia didesak atau ketika ia dicoba untuk dicoba-cobain, seperti itu, ya. Seringkali mahkamah-mahkamah agama atau seringkali ahli-ahli Taurat bertanya hanya untuk mencobai. Nah, Yesus selalu menjawab seperti apa? Tidak pernah marah, dia tenang, tetapi seringkali dia memberi jawaban filsafat. Itu untuk membuat lawan bisa memahami semua. Tanya pada kacang-kacang aja teh, Buddha panisan, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Nah, karena itu seringkali Yesus memakai perumpamaan untuk menjelaskan yang susah sekali menjadi sangat sederhana dalam banyak hal. Nah, nasihat Rasul Paulus, saudara-saudara yang tiba pada kita, yakni jika kita ingin sehati dan sepikir dengan orang lain dan kita mencoba untuk melihat bagaimana Yesus bersama-sama dengan orang-orang lain yang hidup di sekitarnya, maka
kita perlu untuk pertama-tama sesungguhnya mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri kita sendiri. Saudara-saudara, kalau ya secara ilmu psikologi, saudara-saudara yang sudah berumur paling tinggi 30 ya, yang seperti kita sekarang yang ada di sini. Ada yang 40? Dari 18-an atau 17 juga saudara ya? Ya, 15 sampai 40 lah. Itu kadang-kadang memang itu susah ketemu. Tapi saya seringkali heran-heran sendiri. Saya melihat anak-anak muda enjoy saja dengan perbedaan umur yang kadang-kadang itu agak jauh, tapi saudara-saudara bisa enjoy. Saya 27 tahun di Makassar, tapi saya melihat di sana jumlahnya besar sekali. Ya. Anak-anak mahasiswa saja yang mungkin semester 2-3 sudah susah sekali untuk pergi bersama dengan senior-senior mereka yang sudah semester 6-7 itu. Itu saja sudah ada jurangnya. Apalagi mau pergi bersama dengan anak SMA. Tapi yang unik di kita itu, ya, saudara-saudara dari SMP, seperti saya lihat di Saloso, PPGT sudah SMP, yang masih SMP sudah PPGT. Awalnya saya kebingungan melihatnya. Aduh, bagaimana ini? Masih SMP sudah PPGT. Dan karena itu saya paksakan untuk harus katekisasi. Ya. Dan saya sampaikan ke pengurus mereka, belum boleh mengajar di sekolah minggu kalau belum selesai katekisasi. Mereka boleh ikut, tapi paling tidak tenang-tenangkan anak-anak, ya. Kalau kemudian dia punya talenta bergerak dan sebagainya, mungkin dia jadi guru gerak, gitu loh. Tapi dalam perjalanannya saya melihat mereka tidak ada perbedaan. Misalkan Joni ini dengan anak-anak yang baru SMP kelas 3 itu, ya bisa bersama-sama. Tapi saya kira itu juga menjadi ciri khas yang perlu kita kembangkan, ya. Ini luar biasa. Kalau saya lihat dalam ruangan ini masih ada yang SMP? Tidak ada lagi ya? Ada ya? Nah, masih ada. Coba. Nah, tapi kadang-kadang juga saya bingung. Saya orangnya tidak humoris. Berbeda dengan partner saya atau suami saya yang kadang-kadang menjadi teman bercerita anak PPGT. Bahkan di Saloso mereka memanggilnya kakak. Saya milik sendiri. Coba orang yang selama 70 tahun, lalu bahkan ada yang masih belasan tahun, 19 yang juga notabene cucunya sebenarnya, cucu saya, hubungan dari tadi, tapi pakai kakak. Lucu juga, tapi terjadi komunikasi yang akrab dan sebagainya. Jadi saya kira saudara-saudara yang kekasih memang membangun komunikasi ini sangat penting. Jadi untuk bisa sehati sepikir, maka perlu kita membangun komunikasi. Ya, itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan. Bahwa jika kita ingin sehati sepikir dalam mengelola tugas, mengelola tanggung jawab, dan secara khusus Persekutuan PPGT Gereja Toraja Klasik Serante Jawa Barat, saudara-saudara, memang perlu terjalin komunikasi yang baik, saling menerima, saling menghargai seorang dengan yang lain. Nah, ajaran ini kemudian tidak menjadi susah, bukan?
memahami hati dan pikiran Kristus juga tidak menjadi susah, sebab intinya ialah kasih. Jadi kalau sudah tumbuh subur pemahaman iman kita mengenai kasih, ya kita pasti bertambah teguh. Kita akan bertambah teguh dalam iman, dan apapun kondisi situasi yang saudara-saudara akan alami dalam dunia modern sekarang ini, saya kira tidak akan menjadi terlalu besar. Ya. Memang dunia sekarang luar biasa, tetapi kita melihat saudara-saudara sekalian pun juga sudah siap masuk dalam dunia milenial sekarang ini. Apalagi mottonya PPGT, kan? Apa itu motto itu? Oh, di kelompok ya. PPGT siap, kader siap utus. Nggak main-main itu ya. Saya bangga-bangga sendiri dengan, sekalipun saya bukan PPGT, tapi saya bangga-bangga sendiri dengan apa ini? Motto ini apa? Ya? Oh, misi. Oh, maka kalau dia hanya motto itu terbatas, ternyata ini misi ya. Maka itu menjadi sangat luar biasa. Dengan demikian ya Gereja Toraja 5 tahun, 10 tahun ke depan tidak diragukan lagi, karena kadernya itu sungguh-sungguh siap utus. Yang kira persoalan tidak bisa belajar bersama dengan orang lain, tidak bisa menerima dan memberi bersama dengan orang lain. Karena itu firman Allah menasihatkan kepada kita, sehati sepikirlah kamu dalam hidup bersama, sehingga PPGT ini akan bertambah teguh dalam iman. Amin. Terpujilah Tuhan lewat hamba-Nya yang boleh memberitakan firman Tuhan kepada kita, dan kita respon firman yang telah kita dengarkan. Kita menyanyi firman-Mu kupegang selalu. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sambil dibimbing oleh firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12 yang berkata demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya.
Sambil pun di persembahan kita jalankan, kita iringi dengan menyanyikan Tangiara Kasugiran. Kembali kami sujud di hadapan kekudusan-Mu, ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih. Waktu yang singkat sesaat kami boleh pakai untuk memuji dan membesarkan Engkau. Bahkan kami telah membaca mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Biarlah firman-Mu yang singkat ini Tuhan, tetapi dapat terpatri di dalam hati kami untuk bersama-sama mengelola persekutuan, bahkan bercakap dan berbicara di sekitar persekutuan pemuda Gereja Teraja dan terlebih khusus Klasis Rantai Bawah Barat. Terima kasih ya Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, kami hendak berdoa secara khusus untuk seluruh panitia yang telah berjerih lelah mempersiapkan segala sesuatunya sampai pada ditutupnya konferensi ini. Biarlah mereka tetap diberi kekuatan kesehatan, tetapi juga diberikan hati yang bijaksana untuk seia, sekata atau sehati sepikir. Demikian pula bagi pengurus PPDT Klasis Rantai Bawah Barat yang akan memberikan pertanggungan jawab, tugas tanggung jawab yang diemban bagi mereka dalam segala keberadaan, tetapi juga dalam menyelesaikan tugas tanggung jawab yang sungguh-sungguh mulia untuk diemban ini. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan mereka kekuatan, kesehatan, tetapi juga hikmat dan kebijaksanaan, bahkan kesabaran, sehingga mereka mengangkat tugas pelayanan ini dengan baik selama 3 tahun lamanya ini. Allah yang Maha Pengasih, teman-teman, saudara-saudara yang menjadi utusan dari setiap jemaat, 8 jemaat dalam Klasis Rantai Bawah ini, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh mengikuti persidangan atau konferensi ini dengan benar dan baik, tekun, sehingga mereka pun juga berkontribusi
baik soal pemikiran, pendapat, bahkan keberadaan mereka selama 2 hari di tempat ini. Sehingga apapun yang mereka putuskan dan sepakati bersama yang akan menjadi kesepakatan dan program mereka ke depan 3 tahun yang akan datang, mereka boleh mengangkatnya dengan penuh sukacita. Allah yang Maha Pengasih, demikian juga kami berdoa untuk jemaatmu, secara khusus jemaat Pak Bele di sini yang menjadi tempat atau tuan rumah dilaksanakannya konferensi ini. Berkatilah umatmu di tempat ini Tuhan. Majelis gereja, pengurus OIG, dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan umat Tuhan, sehingga umatmu di tempat ini ditumbuhkan imannya dari hari ke hari, sehingga mereka sungguh-sungguh berakar, berbuah dan bertambah teguh di dalam iman setiap saat. Ya Tuhan, kami semua yang boleh hadir pada pembukaan dari konferensi ini, berkatilah kami ya Tuhan, dan telah kami mengambil bagian untuk memberikan buah iman melalui persembahan. Biarlah persembahan kami Tuhan berkenan, sehingga boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, kami serahkan perjalanan konferensi ini dari awal hingga selesainya hanya di dalam tangan Tuhan saja. Sebab hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan kami akan aman dan terpelihara. Kami naikkan syafaat ini di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga senantiasa mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripadanya. Karena Engkau-Lah yang mempunyai